حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وله ما سكن في الليل والنهار هو السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini, malam Ahad, tanggal 7 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita sabarataan sehat walafiat, dan mudah-mudahan bagi yang ahlul kurban, yang berkorban, masih tahan menahani untuk tidak mengutak-atik rambut atau tidak memotong, tinggal hanya beberapa hari lagi. Biar aja bina beramas di kumis ke depan. Tinggal menunggu hari penyembelihan hewan kurban. Karena itu adalah menyempurnakan nilai ibadah kurban kita. Janji Allah, janji Rasul kepada orang yang bertauhid, itu tema kita malam ini. Allah dan Rasul menjanjikan luar biasa kepada orang yang bertauhid. Allah sebutkan pada ayat 30 Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang berkata Tuhan kami Allah, ucapan tauhid. Orang yang berkata Tuhan kami Allah, summa istaqamu, kemudian istiqomah dengan ucapannya, mengatakan Tuhan kami Allah, bersahadat, bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu mudah. Tapi istiqomah dalam iman, dalam tauhid itu sulit. Yang Allah tuntut kepada kita keistiqomahan kita. Keistiqomah, apa bahasa Banjar kita istiqomah itu? Sebenarnya jadi imam, jangan jawab ini, ulun istiqomah lah yang maksudnya. Istiqomah, komitmen dijaga, itulah. Amun bahasa ulun itu dipingkuti bisi-bisi. Orang berkata Tuhan kami Allah, kemudian dipingkutinya sampai apa? Sampai akhir hayat. Keistimewaanku sampai akhir hayat, karena persaksian amal itu pada akhir kehidupan. Innamal a'mal bil khawatim. Amal itu dilihat dari penutupan. Kayak apa penutupannya? Tidak sedikit yang beriman di awal, di akhir tidak beriman. Tidak sedikit juga yang di awal belum beriman, tapi di akhir beriman. Memang hidayah dalam milik Allah. Yang kadang-kadang kita bingung, seharusnya si dininya dapat hidayah, tapi tidak dapat hidayah. Allah yang mengatur. Tapi orang yang berkata Tuhan kami Allah, summa istaqam, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikat, maka malaikat menemuinya. Malaikat turun. Malaikat itu penduduk mana? Penduduk langit. Malaikat penduduk langit. Tapi malaikat turun ke dunia. Kapan malaikat itu turun? Pada saat orang yang istiqomah dalam iman itu, dalam tauhid itu, menjelang detak-detik kematian. Waktu orang itu hendak mati, malaikat turun. Dia menyaksikan sekian banyak malaikat menghadapinya dalam pertarungan sakaratul maut. Sekalipun keluarganya tidak ada malaikat, di mana ada malaikat? Karena memang tidak bisa dilihat dengan mata. Keresokan menangis nanti kiri nanti kanan, padahal malaikat ada di sampingnya. Malaikat menghiburnya. Malaikat berkata, la takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, kada perlu bersedih.
Wa abshiru, bergembiralah kata malaikat, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang Allah janjikan. Janji Allah kepada orang yang bertauhid disampaikan oleh malaikat kepada orang yang hendak sakaratul maut. Orang bertauhid itu adalah dengan janji surga. Bapak-bapak, ayat ini sering ulun angkat agar kita ucapan Tuhan kami Allah yang kita benarkan dengan hati kita jangan sampai lepas. Menurut urutan ayat ini, pada saat kita mengucapkan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah Ta'ala, ini bukan satu bentuk zikir, bukan. Karena ada yang mengatakan hendak ada ngalih-ngalih berzikir Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah. Bukan, karena ada perintah zikir di situ. Tapi sebuah pengakuan, orang yang berkata sebuah pengakuan yang ada di Masjid Al-Furqan ini pasti mengakunya seperti itu. Tuhan kami Allah. Yang dibutuhkan dalam pengakuan itu summastaqam, komitmen dengan ucapan, dijaga dengan ucapan. Malaikat menjelang orang itu mati datang memberikan kabar gembira, sehingga di saat sakitnya kematian itu masih mampu tersenyum pada saat dia melepaskan ruhnya bersama ikan. Mati itu kehabisan sakit. Kehabisan sakit. Ujar Amr bin As, ka'anni atanaffasu ala thaqbil ibrah, seperti aku bernapas di lubang jarum. Orang hendak mati. Maka apabila sakitnya parah menjelang kematian, apa tindakan medis biasanya? Dibantu pernapasan, dipasang oksigen, tapi biar 2-3 lapis oksigen, kada mampu lagi membantu. Pernapasan makin sempit, makin sempit, kata Amr bin As, seperti bernapas di lubang jarum. Kemudian dia mati. Jemaah sekalian rahimakumullah, kematian itu panas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Aisyah, Rasul mencelupkan telunjuknya ke gelas yang ada air. Kemudian Nabi membasahi bibirnya. Itulah kematian Rasul. Apakah Nabi tidak husnul khatimah? Nabi orang yang paling husnul khatimah kematiannya. Tapi menghadapi kematian adalah salah satu yang sangat dahsyat. Memang kita sering melihat orang yang mati itu memang luar biasa, macam-macam. Tapi kematian orang yang bertauhid, kematian orang yang beriman dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi berkata, "Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah." Allah mengharamkan neraka, kata Nabi. Orang yang berkata la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah, ucapan itu tidak ada yang dia tuntut kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia ucapkan itu dengan keikhlasan. Ucapan ini diperlukan kapan? Pada saat pertarungan, ada kematian. Bapak Ibu yang menghadapi keluarganya hendak sakaratul maut, paling tepat, kalau tidak paling tepat kalau kadang membacakan macam-macam yang kadang dikenal kadang-kadang oleh orang hendak mati. Saya kok membisiki ini, saya kok membisiki ini. 5 anak beda-beda. Ujar nakuitan, mana aku pakai? Salah pada saat kita meletakkan kajian-kajian anak kita, sehingga menginformasikan kajian itu waktu hendak mati. Ujar yang satu, zikir Pak, zikir mah, ucapkan la ilaha illallah. Oh, mungkin la ilaha illallah tidak mampu diucapkan orang hendak mati. Kenapa? Maka digantinya zikir itu dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Tidak ada satu hadis pun Nabi menyuruh orang hendak mati itu dizikirkan dengan kalimat Allah. Apa yang Nabi sampaikan? Jangan pernah kita ukur-ukur dengan pikiran kita yang selalu keliru. Kalau Nabi menyuruh orang hendak mati itu dikatakan dan diajarkan la ilaha illallah, jangan dipotong-potong.
jangan dipotong-potong. Dan la ilaha illallah itu tidak sepanjangan, karena seterusnya. Pada saat kita saksikan kalimat tauhid itu kita ajarkan, dan kita melihat ibu kita yang hendak mati itu merespon kalimat itu. Bagaimana responnya? Lidahnya bergerak-gerak, paling biasa bersuara. Lidahnya bergerak-gerak. Kalimat la ilaha illallah itu diucapkan bibir atas, bibir bawah sama sekali tidak berfungsi. Boleh bapak-bapak praktekkan hari ini. La ilaha illallah. Adakah bibir atas, bibir bawah berfungsi? Tidak. La ilaha illallah gerakan lidah. Jadi kita melihat orang hendak mati itu yang dilihati apa? Lidahnya. Atau tidak mampu, sakitnya terlalu parah sehingga tidak mampu lidah bergerak. Berbagai macam isyarat bahwa dia merespon kalimat itu. Ada yang tangannya yang 4-5 bulan sudah kada mau makan lagi. Di waktu hendak mati dia angkat tangannya dengan telunjuk. La ilaha illallah. Dia waktu hendak mati, matanya yang terbelalak dikedipkannya pada saat diajarkan kalimat tauhid. Atau kata Nabi Muhammad SAW, lihat di pelipisnya, di dahinya, di atas alisnya. Bila sekali sempat ketemu, kada tetamu nih, orang tua meninggal, kita datang setelah itu, lihat di atas dahinya. Jika ada keringat lembab, bukan keringat meleleh seperti olahraga, keringat lembab, ini menandakan mautul mukmin, kata Nabi. Mautul mukmin birasil jabin. Matinya orang beriman itu ada keringat di sini. Amun kita nanti diperhatikan apa orang mati itu, liurnya disapu. Tadinya liur kan orang kampung untuk ada hambat, diolah macam-macam, tidak perhatikan ini pelipisnya, dahinya. Jemaah sekalian, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu wal jannatu wal haq wan naru haq adakhalahu Allahul jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, siapa yang bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, la ilaha illallah, terjemahnya tiada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah semata. Itu arti daripada la ilaha illallah. Kalau masih mempersembahkan satu ibadah kepada selain Allah, itu la ilaha illallahnya belum beres. La ilaha illallahnya belum murni. Atau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak istiqomah dengan la ilaha illallahnya. Yang dituntut tadi apa? Keistiqomahan. La ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali kepada Allah semata. Dia ucapkan itu. Dia ucapkan wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad utusan Allah. Dia ucapkan wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Dan Isa itu hamba Allah dan utusan Allah. Wa anna jannata haq, surga itu benar. Wa anna nara haq, neraka itu benar. Adakhalahul jannah, kata Nabi. Allah akan memasukkan mereka ke surga. Allah akan masukkan ke surga. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau yang berjanji ini Allah, yang berjanji ini Rasul, janjinya pasti benar. Lebih-lebih Allah Rasul menceritakan tentang apa? Apa yang terjadi nanti di akhirat kelak bagi orang yang bertauhid dan istiqomah dalam tauhidnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa taala, hadis qudsi. Allah berfirman, apa kata Allah? Ya ibn Adam, wahai manusia, law ataitani bi qarabil ardi khataya, jika engkau datang nanti kepadaku membawa dosa seluas bumi, ukuran yang kalian bisa kita baca. Dalam hadis yang lain, jika kalian datang kepada aku membawa dosa setinggi langit, lagi-lagi ukuran kadang mau dibaca banyaknya. Engkau datang membawa dosa setinggi langit, engkau datang membawa dosa
seluas bumi. Lam laqiyani la tusyrik bi syai'a. Engkau menemuiku dengan tidak membawa dosa syirik. Engkau datang dengan kemurnian tauhid. Engkau datang dengan qalbun salim, hati yang selamat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ataitaka bi qurabiha maghfirah. Dosamu yang seluas bumi itu akan kudatangkan pengampunanku lebih besar daripada itu. Dosamu yang setinggi langit itu aku datangkan pengampunanku yang lebih besar daripada itu. Asal engkau datang tidak menyekutukan. Bapak-bapak, kalimat ini dikumandangkan bagi jemaah haji, jemaah umroh setelah mengambil mikot. Di mana tempat dia mengambil mikot? Terserah, di Zulhulaifah atau Bir Ali, di mana dia turun sebagai ahli Makkah Indonesia yang berangkat ke Makkah akan melewati apa? Tempat pengambilan mikot orang Yaman, namanya Yalam. Pesawat krunya memberitahu kita, ujar kru pesawat 30 menit lagi kita akan melewati Yalam. Maka sudah siap-siap kita mengambil mikot. Kain ihram, maka kain ihram bagi kloter yang kedua, gelombang yang kedua, kain ihram jangan ditaruh di koper. Kain ihram ditenteng di kantongan. Jangan mengambil mikot di tempat yang Nabi katakan mikot. Memang ulama membolehkan mengambil mikot di King Abdul Aziz Jeddah. Tapi Bapak coba bolak-balik hadis Nabi itu. Adakah King Abdul Aziz itu tempat pengambilan mikot? Tidak. Artinya ijtihad ulama. Manakala pengambilan mikot di dalam pesawat itu dianggap muskil, dianggap sulit, belum rasakan ada yang sulit. Apalagi itu hanya laki-laki. Asal kain ihramnya dibawa. Ustaz, serumpungan kami di Jeddah, biar aja. Kita ingin mengambil mikot pada tempat yang dikatakan pengambilan mikot. Kalau kru pesawat mengatakan 30 menit lagi, hitunglah itu. Sekarang jam 7, berarti jam 7.30 ada di atas Yalam. Sudah pakai. Keluarkan pakaian yang berjahit. Kemudian pakai. 7.30 tes. Labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, hamba datang memenuhi panggilanmu berumrah. Sudah masuk niat kita. Apabila masuk niat kita, baik yang mengambil mikatnya di Madinah, Zulhulaifah, baik yang mengambil mikatnya di Yalam, mikat orang Yaman dan orang yang melewati itu, apa yang dikumandangkan? Talbiyah, Pak. Kita sering mengumandangkan talbiyah, membaca-baca buku yang ada talbiyah, tapi kita tidak pernah melihat di redaksi apa yang ada talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Satu talbiyah itu pengakuan tidak menyekutukan Allah 2 kali, Pak. Ya Allah, hamba datang memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Dan hamba datang tidak menyekutukan-Mu. Tapi apa yang terjadi? Pengakuan itu diulang-ulang dibaca, tetap sampai ke Makkah, syirik yang digawi. Sampai ke Madinah, syirik yang digawi. Padahal, ya Allah, ini hamba datang tanpa ada syirik, tanpa ada menyekutukan-Mu. Mungkin bapak-bapak kalau udah tahu, Ustaz, Makkah Madinah itu ada juga syirik. Kadang-kadang benar pada kita syirik. Dosanya, dosa syirik di Makkah, dosa syirik di Madinah, bentuk syiriknya sama, tapi lebih besar dosanya di sana. Rasulullah SAW katakan, semurka-murka Allah kepada manusia. Artinya lebih murka daripada kemurkaan biasa. Semurka-murka Allah kepada manusia, mulhidun bil haram, berbuat pelanggaran di tanah haram. Pelanggaran apa yang Allah sebutkan, yang Nabi sebutkan dengan bahasa mulhid, adalah pelanggaran akidah, pelanggaran ketauhidan. Ujian iman kita di situ macam-macam. Kamar diketok-ketok, tok. Kurang bermajuan sama gimen di sana. Minta maaf belum ada semuanya. Pak, kan berapa rombongan? Kami ini membawa kiswah. Tahu kan kiswah? Kalau Abu Baitullah Bahaji Bandung sudah ditawari kiswah.
Nangka ini ukurannya harganya 30 real. Nangka ini ganal pada ini harganya 50 real. Kita ini mendengar kalabu Baitullah pada tahu bujur atau pada lagi. Lalu terpikirkan usaha aja. Kalabu Baitullah dibuat dalam celengan, pasti kita tidak melihatnya. Tapi itu kan menghancurkan iman kita. Mulhidun bil haram. Kenapa ulun katakan mulhid ini pelanggaran akidah? 180 Al-A'raf berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladina yulhiduna bi asma'i." Tinggalkan orang yang menyalahgunakan nama-nama Allah. Allah katakan nama-nama yang baik itu adalah milik Allah. Nama apa yang lebih baik daripada Asmaul Husna? Tidak ada. Bagi orang yang beriman, Asmaul Husna yang terbaik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Ghaus, Ya Umana. Itu lain. Itu lain nama Allah. Ya Ghaus, Ya Umana, Ya Ruqabah, Ya Majabah, Ya Awtad, Ya Ibdal, Ya Kutub. Itu tingkat kewalian oleh orang sufi. Bukan meminta ke sana, bukan meminta kepada Allah. Allah katakan, sebut namaku dan mintalah kepadaku. Tinggalkan orang yang menyalahgunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Mulhid itu melakukan satu kemusyrikan. Jemaah sekalian, rahimakumullah. Jadi nama syirik itu di mana-mana ada. Di mana sejak hadirnya manusia di muka bumi ini sampai hari ini, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, syirik berlanjut karena pernah putus-putus. Kemusyrikan berlanjut. Bahkan terjadinya penyembahan berhala pertama kali karena kesyirikan yang berlebih-lebihan. Sumber syirik itu kan 3. Kenapa orang itu syirik? Cari pasti 3 ini sumbernya. Pertama, kesombongan. Kenapa Namrud syirik? Fir'aun syirik karena sombong. Sekalipun Fir'aun sempat menyadari kemusyrikan, tapi kesadarannya terlambat. Ya Allah, hamba beriman kepadamu. Ampuni dosa hamba. Badannya sudah celup tenggelam, celup timbul, celup tenggelam menghadapi kematian. Dan Allah jawab, buka di dalam surah Yunus. Apa jawaban Allah Ta'ala? Al-ana. Fir'aun hanya raja, kau bertobat. Hanya raja kan? Lamun Allah menjawab hanya raja, berarti taubat Fir'aun terlambat. Hanya raja datang terlambat. Hanya raja engkau bertaubat Tuhan Fir'aun. Sebenarnya Allah tidak pernah memilih siapa yang bertaubat, ketulusan taubatnya. Tapi Fir'aun taubat terlambat. Jemaah sekalian rahimakumullah. Dan Allah katakan, jika kemaksiatan itu kita bawa seluas langit dan seluas bumi setinggi langit, aku akan temui kalian dengan pengampunan yang lebih besar daripada itu. Asalkan, ujar Allah Ta'ala, jangan kau datang kepadaku membawa dosa, menyekutukan Allah. Asalkan kau datang kepadaku dengan apa? Dengan ketauhidan yang mulia, dengan ketauhidan yang murni. Bapak hadirin rahimakumullah. Ta'riful Islam. Hari ini kita kenal rukun Islam. Definisi Islam kita banyak tidak kenal. Ta'riful Islam dalam bahasa Arab. Definisi Islam itu apa? Al-Islam al-istislamu lillahi bit-tauhid. Bapak-bapak, orang Islam itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah dengan ketauhidan. Jangan serahkan diri kita ini kepada Allah dengan kekotoran akidah. Karena Allah tidak sudi menerima itu. Allah tidak sudi menerima. Lihat ayat 3 surah At-Taubah. Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasul. Allah berlepas diri. Allah memutuskan hubungan dengan orang yang syirik, dan Rasul pun memutuskan hubungan. Coba Bapak Ibu kita renungi, kalau Allah menyatakan putus hubungan, kemana kita bergantung? Kita sakit, minta kesembuhan lawan Allah. Kita minta rezeki kemana? Kepada Allah. Kita minta kedamaian kepada Allah. Serbanya bergantung kepada Allah. Tapi apa yang terjadi jika Allah mengatakan hubungan kita putus? Satu-satunya Allah katakan putus hubungan kepada orang yang menyekutukan Allah. Jangan pernah menganggap syirik itu sesuatu yang enteng, Bapak.
Hadirin rahimahullah. Maka Allah menjamin orang yang bersih akidahnya, orang yang bertauhid akan datang kepada Allah, menemui Allah dengan disiapkan indahnya surga. Man qala la ilaha illallah harramallahu 'alan nar. Wa inna Allah harrama 'alan nar. Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jamaah sekalian, di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Terjemah lafziahnya kayak itu. Jin dan manusia diciptakan Allah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Bismillah. Ada rumus, jin tambah manusia sama dengan ibadah. Jin tambah manusia sama dengan ibadah. Jika jin tambah manusia tidak menghasilkan ibadah, maka jin dan manusia keluar daripada habitat yang Allah ciptakan, seperti keluarnya seekor ikan dari air. Bentar lagi mati. Tapi matinya apa? Iman yang mati. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lihat beberapa ulama tafsir. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Liya'budun ay liyuwahhidun. Untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mempersembahkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat Bapak, liya'budun itu terjemahnya bukan ibadah yang kita laksanakan sekarang, tapi untuk mengasahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Liwahidun, untuk mengasahkan Allah. Artinya tidak diberi ruang sedikit pun syirik, khurafat, tahayul dalam kehidupan kita. Dan tidak dijamin keselamatan manakala kita tidak mampu membuang segala bentuk paham-paham kemusyrikan. Tahayul aja Pak, turun temurun dan kau hilang-hilang. Tahayul itu semacam ucapan yang diyakini oleh seseorang. Maaf ibu-ibu, 62 hari itu apa tujuan tahayul? Bangun guring langsung minta tensi, rakit kepala, ditensiakan anak cucu. Tinggi bandarnya darah pian 200/100. Ujar cucu, ben ada makan apa nih? Makan kambing nggak? Kadang ada para kambing ya sendiri. Makan hintalopang, kadang ada barang jual. Kenapa jadi stres pian? Jadi tensi tinggi, bangun guring. Anu malam tadi di mimpi, nenek bermimpi patah gigi. Padahal gininya itu sudah beberapa puluh tahun, kan ada gigi lagi. Nah bermimpi patah gigi itu sudah ada gigi lagi. Cucu mana? Desak. Kenapa nek mimpi patah gigi? Nenek mimpi patah gigi di atas juga. Artinya akan ada kematian di rumah ini. Dan apabila gigi di atas itu mati laki-laki, apabila gigi di bawah mati, apakah ada tahayul Pak? Tahayul ada hubungannya. Terus nih, gigi saya ada lon kain udah kekeringan. Urusan gigi aja stres. Itu mata kerojot-kerojot di bawah. Ini tahayul. Cagar bersedih, ini mata kerojot-kerojot. Biar orang kesehatan, oksigen tersampai. Lalu kerojot-kerojot. Adanya apabila mata pindah kerojot, lalu sedih. Cukuplah masa lalu itu. Cukuplah nini datu kita tuh karena ilmunya kedada. Hari ini kita kajian tentang ketauhidan. Kada percaya lagi kita tentang kerojot mata. Kada percaya lagi kita tentang mimpi dipatok ular. Kada percaya lagi. Kita kada percaya lagi dengan mimpi patah gigi. Ini tahayul. Tahayul ini akan naik tingkat menjadi khurafat. Kalau sudah khurafat semacam satu kejadian, padahal itu merusakkan akidah. Orang yang ada umroh, anak naik haji,
harus ziarah, wajib ziarah lawan yang ada di tempat. Ini mulai menyasar ke orang konsumen. Padahal kan ada perintah naik haji itu ziarah. Ya kalau anak ziarah ke kubur orang tua silakan. Tapi ziarahnya ke kubur-kubur tertentu yang dia pada akan itu kubur wali atau ulama. Dan diskusinya lawan ada kubur, guru, kiai, tuan guru, ulun anak tulang haji, gelombang kedua ulun doakanlah mudah-mudahan bersama. Nah jadi saya tetap tangan. Karena ucapan itu adalah sumber kemusyrikan. Orang di dalam kubur itu bukan minta doakan, tapi kita mendoakan. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Itu doa kita. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Itu salam kita dan bentuk doa kita. Hancurnya akidah manusia dengan areal makbarah sering terjadi. Kadang-kadang sholat di area kuburan. Kullul ardi masajid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua bumi ini tempat sujud. Illal maqbarah wal hammam, hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi. Kecuali kuburan dan WC, jangan sujud. Nabi menunjuk dua ini jangan sujud. Kalau ada sujud di kuburan, berdiam di kuburan. Berdiam di kuburan. Ulama-ulama yang lebih keras sedikit, masjid yang ada area pekuburan harus dibatasi. Minimal pembatasnya tuh tembok seng paling kadang, atau paling kadang di depan masjid jangan ada jendela yang kita bisa menatap pekuburan yang ada di depan. Akhirnya matanya akan ditutup karena di kuburannya ada tulisan ini Abdullah, tanggal lahir sekian, mati sekian, dibaca sambil sholat. Jangan sholat menghadap kuburan. Agar apa? Akidah kita jaga. Apalagi di waktu hendak kematian itu dahsyat pertarungannya. Dahsyat. Bukan mengajarkan ketauhidan, tapi membisikkan sesuatu kepada kedua orang tua kita yang hendak mati. Dengan apa? Dengan informasi kesesatan yang luar biasa. Maandang muntung ke telinga kuitan Pak, bayangkan muha Mas Udi bala. Karena ada manfaatnya saja. Muha siapapun itu mengganggu orang yang tamat. Jangan disuruh membayangkan macam-macam. Kasihani yang ada sakaratnya. Kita turun tangan agar mereka diselamatkan oleh Allah. Apa turun tangan kita? Kita mengajarkan sesuatu yang sudah diajarkan. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari orang hendak mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena janji Rasul man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akhir hayatnya, maka dia akan masuk surga. Dia akan Allah masukkan ke surga. Bapak hadirin rahimahumullah. Ulun jalulun kada peduli biar buyangkah. Hampir setiap kajian tauhidnya ulun sisipkan, Pak. Karena Nabi 13 tahun di Makkah belum ada perintah apapun, hanya mengenalkan kalimat la ilaha illallah. Mengenalkan kalimat la ilaha illallah. Diterima? Tidak diterima. Ditolak. Orang menyembah berhala berjumpungan disuruh menyembah Allah yang esa. Tidak diterima. Inilah perjuangan Nabi. Kayak apa? Ucapan Rasul pada saat hijrah, Bapak-bapak. Bersembunyi di dalam gua Tur, menghindari kejaran orang-orang kafir. Setelah bersembunyi di dalam gua Tur, ujar Abu Bakar, Rasul biar jangan masuk dulu. Ulun yang masuk ke dalam gua. Dibersihinnya itu gua, karena kekasihnya akan berbaring di situ. Rasulullah SAW. Abu Bakar melihat beberapa lubang di samping gua. Sorbannya satu persatu dirobek, tutup lubang yang satu, robek lagi, tutup lubang yang dua, robek lagi, tutup lubang yang tiga, lubang yang empat. Habis di sorban, menutupi agar Nabi aman. Tinggal dua lubang yang tidak tertutup. Kata Abu Bakar, dua kakiku akan kututupkan di dua lubang itu. Dia persilahkan kekasihnya untuk masuk ke dalam
ke dalam gua yang sudah dibersihin. Nabi berbaring di paha Abu Bakar. Binatang berbisa mulai keluar, menggigit kakinya Abu Bakar. Sakitnya luar biasa, sampai menetes air mata Abu Bakar gugur ke pipi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi terbangun, Abu Bakar kenapa menangis? Ya Rasul, dua kakiku digigit binatang berbisa. Cepat Nabi menampung air ludahnya, digosokkan ke tempat gigitan itu, hilang seketika, kata Abu Bakar. Lamun pian cucu diikut ulang, jangan diludahi, bawa ke puskesmas saja. Ludah kita kan ada bermanfaat, bukan ludah Nabi. Ada bermanfaat. Inilah perjuangan Islam. Asma, bapak-bapak, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, seorang wanita yang hamil tinggal menunggu hari, berangkat dari Makkah. Kalau di Google itu 8,8, Makkah dengan Gua Sur itu 8,8, 9 kilo jalan kaki lawan parut-parut membawa makanan. Zubair bin Awam suaminya ingin membantu istrinya. Kata Asma, kalau kita berangkat suami istri, kita dicurigai. Suaminya Asma dan Zubair bin Awam, kalau kita berangkat berdua, kita dicurigai. Biar aja aku aja berangkat. Seorang perempuan teguh yang luar biasa, membawa makanan agar ayahnya dan Nabi tidak kelaparan di gua itu. Ini pejuang-pejuang Islam yang luar biasa. Hanya apa? Ingin agar manusia itu bertauhid kepada Allah. Dan ada perintah apapun oleh lingkungan sudah aman. Abu Bakar, Nabi dan Abu Bakar sepakat untuk meneruskan perjalanan hijrah. Sebelum hijrah, Nabi berdiri di atas Jabal Sur. Nabi menatap ke Makkah dan Nabi berkata, Makkah, engkau adalah kota yang kucintai. Aku lahir di kota Makkah. Aku dibesarkan di kota Makkah. Aku tidak akan tinggalkan Makkah jika aku tidak diusir dari Makkah. Nabi mencintai tempat lahirnya. Tapi Nabi diberitakan Allah untuk hijrah. Intimidasi, kedapi-api. Belum ada perintah apa-apa. Nabi hanya ingin meluruskan ketauhidan umat manusia pada saat itu. Nabi harus hijrah. Jadi kalau ada yang berkata, oh kalau usah jauh-jauh dakwah tuh beres akan nang di benua aja, kadang sangat beres Pak. Islam pada berkembang sampai ke Indonesia. Maka sahabat dulu dilarang Nabi, sahabat jangan jauh dakwahnya, di Makkah beresakan dulu, Madinah beresakan dulu, kadang sampai Pak ke Masjid Al-Qur'an. Tapi apa? Sahabat pada saat Nabi khutbah terakhir, pada saat Hajjatul Wada, Nabi menyampaikan itu semua. Dan Nabi mengatakan, sampaikan apa yang saya sampaikan ini kepada orang yang tidak hadir hari ini. Sahabat apa yang menghadap ke sana, dia berangkat menyampaikan dakwahnya. Menghadap ke sana, dia berangkat menyampaikan dakwahnya pada saat itu. Dan Islam sudah berkembang. Pada tahun ke-8 Hijriah, Nabi membebaskan kota Makkah. Terbuka Makkah waktu itu karena 360 berhala dihancurkan begitu sampai ke Makkah. Informasi yang kita dapat apa? Berhala itu hancur pada malam Nabi dilahir. Ulun menagung Badar Mahal itu. Lagi kita membaca sejarah. Hancur dengan sendirinya, berapi-api yang menyampaikan. Ternyata cerita itu tidak benar. Cerita itu tidak benar. Tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3 itu berhala masih 360 bercokol di sekeliling kota Makkah. Nabi sudah membebaskan kota Makkah. Sampai ke Makkah, tugas pertama menghancurkan semua berhala itu. Cerita Nabi menghancurkan berhala. Apa yang Nabi baca? Qul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ukul pula, hancur pula. Za'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Hancurkan pula. Setiap satu berhala dibaca ayat itu. Sahabat semangat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita sepeninggal beliau menjadi orang yang bertauhid.
Tahun ke-8 Hijriah, orang-orang Taif datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua mereka masuk Islam. Di waktu Nabi dilempari dengan batu dan berdarah-darah, malaikat Jibril dan malaikat penunggu gunung yang marah. Malaikat itu pernah marah, tapi melihat perilaku orang Taif seperti itu, malaikat menawarkan diri, ya Rasulullah, jika engkau izinkan, maka gunung ini akan kami lemparkan ke Taif dan semua orang Taif terhimpit mati. Apa jawab Nabi? Jangan lakukan itu Jibril. Aku masih menunggu anak cucunya nanti masuk Islam. Kalau mereka hari ini menolak Islam, anak cucunya nanti masuk Islam. Tapi apa yang terjadi bapak-bapak? Peristiwa Taif 3 tahun sebelum hijrah. Orang Taif masuk Islam tahun ke-8 hijrah. 11 tahun harapan Nabi, anak cucunya masuk Islam terwujud. Dan bukan anak cucunya masuk Islam, yang melempari Nabi dengan batu pun masuk Islam pada saat itu. Masuk Islam, selesai, Nabi bergembira, yang datang sana ada usulan dari tokoh-tokoh Taif. Ya Rasulullah, di tengah kota Taif itu ada satu berhala besar. Berhala itu namanya Lata. Bolehkah berhala itu kada boleh kami bongkar? Kami mengenang bodohnya kami masa lalu. Benda yang tidak bisa bergerak kami sembah. Benda yang takurihing semburan. Apabila meramut semburan, berhala buatan. Kami mengingat kebodohan kami. Tidak kata Nabi, berhala itu yang menjadikan kalian benci kepada Islam. Karena berhala itu yang menjadikan kalian benci kepada aku, benci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hancurkan berhala itu. 1 bulan pun Nabi kan memberikan waktu. Sementara orang Taif minta 1 tahun jangan dibongkar berhalanya. Kenangan. Kita suka mencari kenangan, padahal kenangannya pahit. Sebulan ya Rasul? Tidak. Nabi memutus sahabat Nabi Khalid bin Walid bersama rombongan khusus ke Taif itu membongkar berhala besar itu. Jamaah sekalian, memperjuangkan tauhid bukan sesuatu yang mudah. Memperjuangkan keimanan yang kita ucapkan, Tuhan kami Allah, bukan sesuatu yang tidak berdarah-darah, tapi berdarah-darah para sahabat memperjuangkan itu. Hari ini nyamannya umat yang mengaku kepada Nabi justru merusak keimanan, merusak akidah, dan menghilangkan segala ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seyogianya mari kita jaga hari ini. Kalau kita tuh menukar sepeda motor harganya 20 juta, duit 20 juta itu ditabung 4-5 tahun, bahkan puluhan tahun. Setelah datang ke rumah, apa perasaan dia? Cucu aja anak bapak, jangan kalau kena lecet. Apalagi balap-balapan. Ini kesayangan seseorang pada satu benda yang dimana dia berjuang untuk mendapatkannya. Islam itu disayangi jika kita berjuang. Islam itu disayangi jika kita berjuangkan bagaimana Islam itu ada dalam kehidupan kita. Tapi manakala kita tidak berjuang untuk menghidupkan Islam dalam keluarga, takurihing aja. Ada yang menghina Islam, takurihing. Kenapa? Rasa pengorbanan itu tidak ada dalam kehidupan kita. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Iman adalah fondasi kehidupan. Iman itu dibawa sampai mati. Orang yang beriman, kata Utsman bin Affan, yang takutnya pertama kali dicabut imannya. Orang beriman itu yang paling ditakutinya, imannya dicabut oleh Allah. Adakah yang imannya dicabut? Sejarah mencatat berapa banyak yang murtad. Meyakini nabi yang palsu itu menjadi nabi, Musailamah al-Kadzdzab. Banyak yang murtad, yang imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita berharap dengan kondisi yang seperti ini, mudah-mudahan keimanan kita istiqomah ada di dalam dada kita masing-masing. Apapun tantangannya, apapun godaannya, kita berharap dengan bantuan dan pertolongan Allah mampu di akhir hayat nanti kita mengucapkan la ilaha illallah subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.